I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Welcome to my channel, Digital If Edu. you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kali ini ada himbauan dari Kemenpan RB kepada PPK di semua instansi untuk segera mendata tenaga non-ASN sebelum 30 September 2022. Dan bagi Bapak Ibu tenaga non-ASN segera untuk proses pembuatan akun. Simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu, serta jangan lupa share. Dalam upaya untuk mempercepat pendataan tenaga honorer di Indonesia, Kemenpan RB menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat sampai 30 September 2022. Tujuan diberlakukannya pendataan tenaga honorer tersebut agar Kemenpan RB dapat memetakan serta mengetahui jumlah tenaga non-ASN yang ada pada lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pendataan tenaga honorer ini agar dapat menyatukan kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Pada pendataan tenaga honorer tersebut bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, akan tetapi untuk mencari solusi atas persoalan honorer tersebut. Sehingga dengan demikian diharapkan untuk masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, serta menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Dengan adanya pendataan tenaga honorer tersebut, maka diharapkan Kemenpan RB dapat membangun komunikasi positif dari penyelesaian tenaga non-ASN yang ada pada lingkungan pemerintah. Himbauan ini juga telah tertuang dalam surat edaran Kemenpan RB tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, dan bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Untuk upaya penyelesaian masalah tenaga non-ASN ini tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal, sehingga diperlukan adanya penataan tenaga non-ASN yang mana harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, sehingga harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan. Oleh sebab itu, setelah dilakukan pemetaan, maka pemerintah akan menyusun sebuah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini satu persatu sesuai kebutuhan formasi. Untuk itu, sampai saat ini Kemenpan RB telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek terkait kebutuhan guru dan tenaga kesehatan, yang mana pendataan tenaga non-ASN-nya telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, Kemenpan RB juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktek percaloan atau KKN. Sehingga pemerintah akan meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN, sehingga tenaga honorer yang dimintai uang dengan iming-iming akan dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, maka dihimbau untuk segera melaporkannya agar ditindak secara tegas. Dalam menyampaikan data pegawai non-ASN, maka selanjutnya PPK harus menyertakan dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Data pegawai non-ASN yang sudah diinventarisasi tersebut akan direkam menggunakan aplikasi pendataan non-ASN yang telah disiapkan oleh BKN. Selain itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN juga menjelaskan bahwa instansi pemerintah dapat memasukkan data tenaga non-ASN pada laman https://pendataan non-asn.bkn.go.id
yang setelah disediakan oleh BKN dan instansi juga harus melakukan import data dan pengecekan data tenaga non-ASN, dan tenaga non-ASN juga harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data tenaga non-ASN yang bersangkutan. Untuk tujuan dibangunnya portal tersebut yakni supaya tenaga non-ASN dapat mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Selain itu, tenaga non-ASN juga dapat melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Selain itu juga, tenaga non-ASN juga dapat memperbaiki daftar riwayatnya sebagai tenaga non-ASN disertai bukti, sehingga pemerintah dapat memetakan jangka waktu bekerja dari tenaga non-ASN. Sehingga dengan demikian, setiap instansi wajib mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan pada kanal instansi masing-masing. Sedangkan tenaga non-ASN juga diarahkan untuk memeriksa pengumuman tersebut apabila tidak terdata, maka dapat mengajukan usulan pendataan. Bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca pra-finalisasi, maka dipersilahkan untuk bersurat kepada BKN untuk penambahan waktu. Sehingga pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi harus melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan. Dengan adanya mekanisme tambahan tersebut, dapat dipastikan bahwa adanya transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKN. Sedangkan hal yang harus disiapkan untuk proses pendataan tenaga non-ASN pada pendataan tenaga non-ASN 2022, maka tenaga non-ASN yang bersangkutan harus mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut terdiri dari kartu tanda penduduk atau KTP, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian kartu keluarga atau KK, ijazah, pas foto, swafoto atau selfie, surat keputusan atau SK jabatan, serta bukti pembayaran gaji. Disarankan kepada tenaga honorer non-ASN yang akan mendaftar pada pendataan non-ASN 2022 juga perlu mengetahui cara pendaftaran pendataan tenaga non-ASN 2022 yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut. Tenaga non-ASN mengakses portal pendataan di alamat https pendataan-non-asn.bkn.go.id. Jika Bapak Ibu sudah masuk ke halaman tersebut, maka muncul tampilan seperti ini. Dan pastikan data sudah didaftarkan oleh admin masing-masing instansi dalam aplikasi pendataan non-ASN. Sebelum itu, silahkan Bapak Ibu membaca terlebih dulu tata cara pendataan, yaitu syarat pendataan dan FAQ atau Frequently Asked Question. Setelah Bapak Ibu sudah selesai membaca syarat pendataan dan FAQ, langkah selanjutnya adalah buat akun ya. Bapak Ibu bisa klik di situ ada buat akun untuk pengecekan identitas. Langkah ini tujuannya untuk memastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi. Nah, inilah tampilan setelah Bapak Ibu tadi sudah mengeklik buat akun. Langkah berikutnya yang ketiga yaitu data yang sudah didaftarkan instansi, maka akan tampil halaman seperti ini. Lengkapi data tenaga non-ASN yang sesuai tampilan pada halaman atau langkah kedua, yaitu pengecekan identitas. Di antaranya ada NIK, KK, kemudian nama lengkap tanpa gelar ya Bapak Ibu. Selanjutnya tempat dan tanggal lahir, nomor handphone yang masih aktif, kemudian alamat pribadi ya, email yang aktif, dan yang terakhir adalah CAPTA. Jadi untuk CAPTA Bapak Ibu harus lebih teliti, lebih jeli ya. Jangan sampai nanti salah dalam memasukkan CAPTA. Nah, jika telah melengkapi semua isian, lalu klik lanjutkan. Inilah tampilan setelah Bapak Ibu mengeklik lanjutkan ya. Maka data yang belum didaftarkan pada aplikasi akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Silakan Bapak Ibu konfirmasi atau melapor pada instansi masing-masing tempat Bapak Ibu bertugas.
Kemudian selanjutnya Bapak Ibu harus melanjutkan proses membuat akun dengan mengisikan data sesuai kolom-kolom isian dengan memperhatikan petunjuk pada pengisian setiap kolom. Password, pertanyaan pengaman, dan jawaban pengaman harus diingat serta dijaga kerahasiaannya oleh calon pendaftar. Setelah Bapak Ibu sudah melengkapi semua data isian, maka langkah selanjutnya adalah lakukan unggah atau upload file. File yang harus diupload diantaranya yaitu KTP, harus berwarna ya, yang asli dengan format JPG atau JPEG berukuran maksimal 200 KB. Kemudian file yang kedua yaitu pas foto yang berlatar belakang biru dengan format JPG atau JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Apabila semua data telah diisi dan mengunggah file, isikan kode CAPTCHA dan klik lanjutkan. Langkah selanjutnya yang keenam, setelah Bapak Ibu sudah menyelesaikan proses pembuatan akun pendataan, kemudian lanjutkan dengan pengecekan ulang data. Sekali lagi Bapak Ibu harus dicek kembali datanya. Oleh sebab itu tenaga honorer atau Bapak Ibu harus melakukan pengecekan ulang ya terhadap data-data yang sudah diisikannya. Ini kembali seperti pada langkah pertama dan kedua. Yang terakhir, jika ingin melakukan perbaikan data, Bapak Ibu dapat klik kembali. Pastikan semua data yang diisi sesuai dan tidak terdapat kesalahan pengisian. Sebab setelah pembuatan akun diproses, sudah tidak dapat dilakukan perubahan data lagi. Perubahan yang dimaksud diantaranya nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Pendataan nantinya dilakukan oleh daerah. Terakhir pemetaan dilakukan sebelum tanggal 30 September 2022. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi halaman resmi pendataan tenaga non-ASN, yaitu https://pendataan non-asn.bkn.go.id. Untuk mempermudah akses Bapak Ibu sudah saya siapkan atau saya sediakan di kolom deskripsi, sehingga Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti akan langsung masuk pada halaman portal non-asn.bkn.go.id. Untuk mempermudah jalannya proses pendataan, silahkan Bapak Ibu download petunjuk teknis pendataan tenaga non-ASN. Untuk mendownloadnya petunjuk teknis pendataan tenaga non-ASN, silahkan ke kolom deskripsi dan klik tautannya. Demikian informasi mengenai petunjuk teknis pendataan tenaga non-ASN 2022. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan dipanjangkan umurnya. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.